Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini, di suasana yang begitu luar biasa. Kita bisa menikmati suara indah burung yang sedang bernyanyi. Kita bisa menikmati hembusan nafas kita, yang begitu mudah kita hirup dan kita keluarkan. Kita bisa menikmati tubuh kita yang sehat, yang bugar, pikiran kita yang fresh. Kita bisa menikmati suasana pagi yang begitu merdu. Saudara terkasih, mari kita naikkan ucapan syukur kita. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhanku, terima kasih Bapakku. Pagi ini Kau kembalikan kami dalam keadaan yang baik dan utuh. Terima kasih juga Tuhanku, Bapakku Yesus Kristus. Ya Bapa, kalau tadi malam kami juga dapat beristirahat dengan baik, tenang, nyenyak, dan dalam keadaan baik saat bangun. Tuhan Yesus, walau meski pada saat kami tidur banyak masalah di antara teman-teman yang mendengarkan ini, ataupun hamba sendiri, yang terkadang masalah itu kami pikirkan. Tapi kami mau belajar untuk tidak memikirkan permasalahan apapun. Karena ada tertulis di dalam firman-Mu bahwasanya masalah untuk hari ini cukuplah hari ini saja. Karena esok kembali lagi dengan permasalahan yang baru. Tapi Tuhan Bapa yang baik, kami mau terus belajar untuk menghadapi masalah sama setiap harinya yang berganti. Masalah hari ini cukup hari ini. Itu prinsip kami. Dan kami tutup dengan mengucap syukur dan bersukaria dalam nama-Mu. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sebelum mau memulai hari kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara ilahi, agar dapat menari-nari di sepanjang hari kami. Bapa yang baik, biarlah suara-Mu Tuhan yang terngiang-ngiang di sepanjang hari kami. Tuhan Yesus yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami siap mendengarkan suara ilahi, firman-Mu yang hebat, yang Kau tinggalkan buat kami saat ini. Mari Bapa beracara Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Demikian perikopnya firman Tuhan di pagi hari ini. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis,
Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya di antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Firman-Mu genap sudah Tuhan. Pentafsiran tentang Engkau Tuhan tergenapi. Saudara terkasih, dalam firman ini Tuhan hendak menegaskan kepada kita bahwa seorang raja yang akan datang telah tergenapi dan telah dinubuatkan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak sekali firman Tuhan yang mengarah akan kebesaran firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan di zaman nabi-nabi kita terdahulu sudah menubuatkan tentang si Yesus yang akan datang untuk dunia ini. Saudara terkasih, Minggu Sengsara adalah sebuah peringatan untuk mengenang seminggu menjelang kematian dan kebangkitan Yesus. Saat kita berjalan melalui Minggu Sengsara, kita mengambil waktu untuk berhenti sejenak dan mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Yesus dengan setia menyelesaikan misi yang diutus Allah kepadanya. Hari pertama Minggu Sengsara dimulai pada hari Minggu Palem. Pada hari itu, Yesus datang dengan menunggang keledai ke Yerusalem dan disambut meriah oleh orang-orang. Seperti yang dinubuatkan dalam Zakaria 9 ayat 9. Yesus datang dengan menunggang keledai kecil dan bukan kuda besar. Orang-orang meneriakan pujian bagi Raja Israel yang akan datang. Mengutip kata dari Mazmur 118, lambaian daun palem melambangkan kejayaan dan kemenangan karena Raja yang telah lama mereka nantikan telah tiba. Paradoks dari Minggu Palem adalah bahwa meskipun orang-orang di Yerusalem menyambut Yesus sebagai Raja penakluk yang datang untuk menggulingkan pemerintahan Romawi dan memulihkan Israel, Yesus telah tiba di Yerusalem dengan alasan yang sangat berbeda. Meskipun Yesus adalah Raja yang sesungguhnya, Dia bukan datang untuk menggulingkan pemerintahan Romawi, tetapi untuk mengalahkan dosa dan maut. Inilah saudara terkasih, mengapa kita perlukan Yesus. Karena kita manusia yang sudah berdosa dan sudah jatuh di dalam maut. Perbedaan antara harapan bangsa Israel dan misi Yesus inilah yang pada akhirnya membawa Yesus ke kayu salib menjelang akhir Minggu Sengsara. Hari ini pada Minggu Palem, kita dapat meluangkan waktu untuk merenungkan Yesus yang benar-benar datang sebagai Raja di atas segala raja, menggenapi semua nubuat dan janji yang diberikan kepada umat Allah. Dia benar-benar Raja yang memerintahkan atas segala yang diciptakan. Dan suatu hari nanti,
Yesus akan datang kembali untuk membawa semua yang ada di bumi ke dalam pemerintahannya. Saudara terkasih, marilah luangkanlah waktu untuk berdoa pagi ini. Hari ini adalah hari Senin dan kemarin adalah hari Minggu. Kita sudah memasuki minggu pertama, hari pertama di minggu ini, untuk minggu sengsara penderitaan Yesus. Mari saudara, luangkan pagi ini bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah hamba yang rendah hati dan raja. Bersyukur kepadanya, Dia merendahkan dirinya, bahkan membiarkan dirinya disalib dan disesah untuk kita semua. Dia tebus semua dosa dan maut kita dalam darahnya. Saudara terkasih, tidak ada yang dapat menyangkal hal tersebut dan tidak ada yang dapat menandingi hal tersebut. Dia telah mati dan berkorban buat kita. Sungguh, hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Saudara terkasih, bagaimanakah Anda memuji Allah sebagai Raja yang telah mengalahkan maut pada hari ini? Tanyakan pada diri Anda, sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Karena Dia Raja di atas segala raja yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk kita berdosa, untuk kita yang berdosa. Mari saudara terkasih, kita refleksikan diri kita dengan memberi persembahan yang luar biasa, yang suci, yang berkenan di hadapannya. Banyak cara untuk merefleksikan hal tersebut buat Tuhan. Dengan menyanyi, Hosana, Hosana, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Hosana. Atau dengan duduk diam di alam terbuka sambil kita mendengarkan burung bernyanyi di pagi hari. Saudara terkasih, Anda mendengarkan suara burung, ini bukan suara audio. Ini asli seekor burung yang sedang bernyanyi. Merdu bukan? Atau dengan menuliskan berkat-berkat saya. Berkat-berkat Tuhan maksudnya. Apapun dapat Anda refleksikan setiap harinya untuk hidup Anda dipersembahkan buat Tuhan. Kembali kita berdoa dan naikkan syukur kita. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Aku memuji-Mu Tuhan karena Engkaulah semua yang aku butuhkan. Engkaulah yang kekal Tuhan, Raja yang menaklukkan maut. Biarlah Bapa, ibadahku dan pelayananku setiap hari hanya ditunjukkan kepadamu Tuhan. Karena ibadah dan pelayanan kami adalah cara kami hidup, cara kami menghadapi hidup, menjalani hidup, dan semuanya karena nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Wahai Sang Pencipta dunia, Engkau dahsyat Tuhan. Biarlah kami Tuhan memuji-Mu, mempersembahkan hidup kami dalam tangan-Mu Sang Pencipta dunia, bukan kepada hal-hal yang fana. Karena Engkau layak menerima semua pujianku Tuhan, selama-lamanya sampai kami datang kembali kepadamu dan datang kembali kepadamu, dan Engkau datang buat kami selama-lamanya Tuhan. Bahkan saat kami di surga nanti pun, hidup kami hanya memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya.
Amin. Amin. Haleluya saudara. Hosana, hosana, hosana. Luar biasa kasih Tuhan atas hidup kita. Jangan berhenti mengucap syukur, karena kita manusia yang telah ditebus Tuhan dari dosa dan maut. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian suara ilahi di pagi hari ini. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita naikkan doa yang memang Tuhan ajarkan buat kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami ya Allah, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan bimbang, jangan ragu, karena Dia beserta kita. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Shalom semuanya. Bye.